Sehingga ketika kita pas sujud, ternyata kita lihat, di bawahnya ternyata di sana ada najisnya. Maka di sana tidak apa-apa, kita teruskan saja tetap sujud, asalkan najisnya itu jangan sampai menempel pada anggota tubuh kita. Maka sholatnya tetap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas tentang masalah sholat, yaitu tepatnya dengan permasalahan najis. Jadi salah satu syarat agar sholat kita itu sah, maka anggota kita, tempat sholat kita, dan tubuh kita itu harus terbebas dari najis. Sehingga kalau sampai terkena najis, maka sholat kita tidak sah. Karena salah satu syarat daripada sholat itu ialah suci atau terbebas dari najis. Nah, lantas yang dimaksud dengan bahasa tempat kita suci, tempat sholat kita itu harus suci, itu artinya bagaimana? Apakah semisal kita memakai sajadah, satu sajadah itu harus suci semua, atau maksudnya bagaimana? Karena terkadang saat kita sholat, tempat yang kita buat sujud tepat di bawah dada kita saat kita sujud, terkadang di sana ada kotoran cicak semisal, atau ada najisnya. Namun najis tersebut sama sekali tidak menyentuh pada anggota tubuh kita. Dalam keadaan seperti ini, apakah sholat kita sah atau tidak? Dalam kitab I'anatul Talibin pada halaman 385 juz 1, di sana disebutkan bahwa wa minal mubtili ittisalu najasin ai bil musolli badanan wa sauban wa makanan wa kharaja bil ittisal al muhadatu fala yadurru najasun yuhadihi li adami mulaqatihi. Jadi jangan sampai tiga hal tadi, pakaian, kemudian badan, dan tempat sholat itu tidak boleh bersentuhan dengan najis. Nah, sedangkan yang dikehendaki dengan tempat sholat ialah tempat yang menyentuh pada anggota tubuh kita. Sehingga kalau tempat sholat yang tidak menyentuh anggota tubuh kita itu tidak dinamai dengan tempat sholat yang sehingga disyaratkan harus suci. Semisal seperti ini, kita sholat, kemudian saat sujud itu kita hanya menempel pada anggota telapak tangan dua ini, kemudian pada anggota wajah, kemudian anggota lutut, dan kemudian kaki bagian bawah. Bagian dada ini kan istilahnya nggak menempel pada tempat sholat, pada tempat sholat yang ada itu. Sehingga kalau di situ ternyata ada najis dan ternyata najis itu tidak menempel, maka hukumnya tidak apa-apa, sholatnya sah. Sehingga ketika kita pas sujud, ternyata kita lihat, di bawahnya ternyata di sana ada najisnya. Maka di sana tidak apa-apa, kita teruskan saja tetap sujud, asalkan najisnya itu jangan sampai menempel pada anggota tubuh kita. Maka sholatnya tetap sah. Hal yang seperti ini mungkin hanya bisa dilakukan bagi seorang laki-laki yang mana pakaiannya itu tidak terlalu besar, artinya sudah pas sesuai dengan anggota tubuh kita. Tapi kalau bagi seorang perempuan yang biasanya menggunakan mukena, maka mungkin hal seperti ini tidak akan bisa dipraktekkan. Karena apa? Karena secara otomatis ketika seorang perempuan yang menggunakan mukena kemudian ia sujud, maka secara otomatis pada mukenanya itu otomatis langsung akan nempel pada tempat sujud. Sehingga kalau sampai menempel di sana ada najisnya, lah ini hal yang seperti ini tidak diperbolehkan, karena sama saja pakaian yang kita gunakan itu akan menempel pada najis. Sehingga yang dimaksud dengan tempat sholat yaitu hanya tempat sholat yang menempel pada anggota kita. Selagi itu tidak menempel, meskipun ada najisnya, itu hukumnya tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Demikian keterangan terkait masalah najis saat kita melakukan sholat. Jika kalian suka dan merasa bermanfaat dengan konten-konten yang ada di channel kami, silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain dapat merasakan manfaat.